Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 33, tidak mau menemui suami kejamnya. Jika diingat masa lalunya, begitu membenci Kevin dengan istri keduanya tanpa mau tahu wujudnya. Dan begitu kejamnya perlakuan kepada Salma tanpa dia ketahui jika wanita itu istri keduanya. Istri yang dibencinya ternyata memberikannya dia seorang putra. Sekarang pria itu sudah resmi menjadi ayah. Baby Ryan mulai menggusel-gusel ke dada Kevin, mencari posisi nyaman. Kevin tersenyum hangat melihatnya, merasakan hal yang tak pernah dirasakan. Mama Rosa sebagai oma baru ingin mengendong cucunya, tapi melihat kebahagiaan putranya. Rasanya tak ingin mengganggu momen tersebut. Naluri seorang ayah akan hadir dengan sendirinya tanpa perlu diajarkan. Tepukan hangat di bokong Baby Ryan, serta timangan Kevin membuat Baby Ryan semakin nyaman. Dan kedua bola mata bulatnya mulai sayu, terbuai dengan timangan sang dedi. Kevin kembali duduk, kemudian menyenderkan punggungnya di sandaran sofa, lalu menidurkan Baby Ryan di dadanya. Amy, si baby sister yang ingin mengambil alih Baby Ryan, ditolak oleh Kevin dengan mengibaskan salah satu tangannya. Amy, biarkan Baby Ryan dengan dedinya, kamu bisa kembali mengerjakan yang lain. Pinta Opa Braimanto. Sesaat Amy agak kaget dengan ucapan Opa, Daddy Ryan, kemudian melirik kembali wajah Kevin. Lumayan ganteng, batin Amy. Baik Tuan Besar, jawab Amy, kembali ke kamar Baby Ryan untuk merapikan kamar. Tak selang berapa lama kepala pelayan datang membawa map yang diminta oleh Opa Braimanto. Pria tua itu sesaat mengecek isi mapnya kemudian menaruhnya di meja, pas di samping dokumen hasil tes DNA Ryan. Kevin, sebelumnya saya minta maaf atas kejadian hampir 6 tahun yang lalu. Memaksa kamu untuk menikah dengan keponakan saya sangat menyesalinya. Akhirnya Paman Didit membuka suaranya. Sama-sama Paman, saya sebenarnya juga minta maaf. Seharusnya saya tidak meninggalkan tempat saat acara akad nikah selesai. Dan meminta maaf dengan cara baik ke Salma, atas kesalahan saya yang telah menabrak ayahnya. Jawab Kevin penuh penyesalan. Paman Didit terlihat mencondongkan dirinya ke depan, lalu menautkan kedua tangannya. Kevin, saya selaku Paman Salma yang menjadi wali nikah saat itu. Hari ini saya sebagai wakil dari keponakannya saya. Terjeda sesaat, Paman Didit membuka map yang ada di atas meja. Salma ingin mengajukan perceraian resmi dengan kamu. Lanjut kata Paman Didit, sembari menunjukkan surat gugatan cerai. Pria itu langsung membungkam mulutnya dengan salah satu tangan, sedih hatinya seketika. Kemudian tangannya turun mengelus punggung anaknya. Kevin, sebenarnya pernikahan kamu dengan Salma sudah jatuh talak 1, karena Salma tidak ridho dengan pernikahan kalian. Selama ini kamu hanya mengirim uang saja untuknya tapi tidak memberikan nafkah batin, betul kan? Dan tidak menjalankan tugas sebagai suami, ujar Opa Braimanto. Kevin hanya bisa mengangguk lemah, sudah tak bisa menyanggahnya. Karena kenyataannya memang hanya nafkah lahir yang tiap bulan dikirimnya, namun berhenti ketika Salma telah tiada. Mama Rosa hanya bisa mendesah dan meminta Baby Ryan dari pangkuan Kevin. Dan pria itu memindahkannya ke pangkuan Mama Rosa. Setelahnya Kevin mengambil map tersebut dan membacanya. Salma sudah memutuskan untuk bercerai denganmu, Kevin. Untuk masalah Baby Ryan, tetap pengasuhannya dengan mominya. Dan Salma memberikan keleluasan buat kamu menjenguk Baby Ryan. Tutur Paman Didit.
Kavin menaruh kembali surat tersebut. Aku tidak ingin bercerai dengan Salma, Paman, Opa. Justru aku ingin memperbaiki rumah tanggaku dengan Salma. Ucap Kavin. Jangan egois, Kavin. Balas Paman Didit. Aku tidak egois, Paman. Tapi Salmalah yang egois ingin bercerai. Kemana hati nuraninya? Sudah ada baby Ryan di antara kami berdua. Sahut Kavin, suaranya mulai meninggi. Mama Rosa mengelus lembut punggung Kavin. Jangan emosi, Kavin, ingatlah pesan Mama. Salma berhak bahagia. Tukas Mama Rosa. Gak bisa, Mam. Aku tidak akan menceraikan Salma. Jawab Kavin. Opa, Paman, aku ingin bertemu dengan Salma. Pinta Kavin. Salma tidak mau menemuimu. Jawab Opa Braimanto. Kavin tidak percaya dengan ucapan Opa Braimanto. Pria itu langsung beranjak dari duduknya. Opa tidak perlu menyembunyikan istriku lagi. Aku akan cari sendiri, seru Kavin, kemudian berlalu dari ruang tamu menuju lantai 2. Opa Braimanto hanya bisa mengedikkan kedua bahunya, tidak bisa menahan keinginan Kavin. Sementara di kamar, Salma telah mengunci pintu kamarnya dari dalam. Wanita itu tampak berbaring di atas ranjang, dengan wajah yang sudah sembab. Sesekali dipandangnya foto baby Ryan di layar handphonenya. Kenop pintu kamar Salma tampak bergerak, dan sepertinya ada orang yang berusaha membuka pintunya. Pintu kamarnya terketuk. Siapa? Sahut Salma dari dalam kamarnya, masih di pembaringannya. Salma, jawab dari luar. Salma langsung beringsut dari pembaringannya dan duduk di atas ranjang ketika mendengar suara pria yang sangat dikenalnya. Wanita itu tak lagi menyahut. Salma, ini aku Kavin. Ucap pria yang berada di luar kamar, berdiri di depan daun pintu. Wanita itu membeku, tak menyahut dan tak bergerak. Salma, bolehkan aku menemuimu walau hanya sebentar? Aku mohon, aku sangat merindukanmu, Salma. Ucap lirih Kavin, di balik pintu kamar Salma. Aku sangat merindukanmu, Salma. Aku bahagia ternyata kamu masih hidup. Lanjut kata Kavin, tapi aku tak merindukanmu. Pria itu kembali menggerakkan kenop pintu, dan mengetuk kembali. Salma, sebegitu bencikah kamu denganku hingga tidak mau menemui suami kejammu ini? Aku akui aku banyak salah padamu, tolong maafkan aku. Aku minta maaf padamu. Kata Kavin dari hati yang paling dalam. Salma mulai beranjak dari ranjang lalu mendekati pintu kamarnya. Kamu tahu aku sangat menyesali semuanya. Aku benar-benar sangat menyesal. Aku yang selama ini berbuat kasar denganmu. Aku yang baru tahu kalau kamu istriku yang ada di desa ketika kamu menghilang. Tolong maafkan aku, Salma. Kavin masih berbicara di depan pintu dengan menitik air mata kembali dan berharap Salma mendengarnya. Kamu berhasil menyiksaku, Salma. Kamu berhasil memporak-porandakan hatiku ini. Kata Kavin dengan suara bergetar. Bukalah pintu ini, Salma. Izinkan aku melihat wajahmu sebentar. Aku sangat merindukanmu. Pinta Kavin kembali. Tubuh pria itu tiba-tiba melorot ke bawah. Dan bersandar di daun pintu dengan kedua netra memerah menahan tangisannya. Kavin masih bersandar di daun pintu kamar bagian luar, sedangkan Salma menyandarkan tubuhnya di daun pintu bagian dalam. Sayup-sayup terdengar suara pria yang sedikit teriak di luar kamarnya. Aku tahu selama ini, aku banyak salahnya padamu, Salma. Ucap lirih Kavin, sembari menyeka air matanya. Aku pantas mendapatkan segala hukuman, mendapatkan karma, karena telah menyakiti istriku sendiri secara sadar.
Dada Kavin terasa sesak, namun pria itu berkuat hati mengungkapkan segala rasanya. Di balik pintu, salah satu tangan wanita itu menyentuh daun pintu kamarnya. "Tuan Kavin." Salma mulai membuka suaranya. "Salma." Hati Kavin sedikit terharu mendengar suara Salma, setelah sekian lama tak mendengarnya. "Bukalah pintu kamarmu Salma, mari kita bicara berdua," pinta Kavin dengan nada suara lembutnya. "Tidak perlu, aku belum siap menemui Tuan Kavin, cukup seperti ini saja." Salma menolak untuk bertemu dengan dedinya Baby Ryan. Kavin hanya bisa mendesah kecewa mendengar penolakan Momi dari putranya. Sebenarnya bisa saja dia mendobrak pintu kamar Salma, tapi pastinya Salma malah akan menjauh darinya. Sebelum melanjutkan pembicaraan, Salma menarik napasnya dalam-dalam. "Aku sangat membencimu Tuan Kavin. Aku membencimu karena telah menghilangkan nyawa ayahku. Seharusnya Tuan menembus kesalahan itu dan menerima hukuman, tapi Tuan justru menyuap kami dengan uang. Dan pamanku memaksa aku menikah denganmu. Tolong maafkan aku sekali lagi, Salma." Balas Kavin. Salma menggelengkan kepalanya. "Salma, tolong jangan panggil aku Tuan, aku suamimu," pinta Kavin. Salma berdecak kesal. "Tuan bilang suami aku, suami yang meninggalkan aku saat acara akad nikah. Saat itu Tuan malukan memiliki istri dari desa bukan? Istri dari desa yang identik berwajah buruk rupa, kulit gelap. Tapi aku tidak peduli Tuan Kavin, karena aku tidak pernah menginginkan pernikahan itu. Lalu sekarang Tuan ngaku suami aku, dan itu semuanya karena wajah dan rupa aku kan? Coba kalau wajahku jelek pasti Tuan tidak akan mengakui sebagai suamiku," ujar Salma penuh emosi. Di balik pintu Kavin menyugarkan rambutnya lalu meraup wajahnya dengan kasar. "Salma tidak seperti itu, aku tidak melihat dari wajahmu, aku terima kamu walau wajahmu buruk rupa," balas Kavin dengan suara merendah. "Bullshit," balas Salma dengan suara meninggi. "Aku sangat membenci Tuan yang selalu berkata kasar dan bertindak kejam padaku. Aku sangat membencimu dan Tuan bukan suamiku. Pergilah dari sini," geram Salma, mencoba mengusir Kavin. "Marahlah kepadaku, caci makilah aku, pukullah diriku. Tapi tolong jangan usir aku dari sini. Aku yang selama ini tersiksa kehilanganmu, aku yang telat menyadari semuanya. Tolong berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya," ujar Kavin memohon. Tuan Kavin sudah terlambat untuk memperbaiki semua keadaan. Segala kata kasar, hinaan, perlakuan kasar masih membekas di hatiku. Selama ini aku sudah mencoba melupakannya, namun nyatanya selalu terbayang," balas Salma. "Bagaimana cara untuk aku mengobati lukamu, Salma? Berpisah, tanda tanganilah surat gugatan ceraiku. Itu yang aku inginkan," pinta Salma. Kepala Kavin menyandar di daun pintu, lalu menengadah ke atas, menatap langit-langit. Sedangkan Salma hanya menatap daun pintu kamarnya yang berwarna putih. Mereka berdua sama-sama terdiam sejenak dalam beberapa menit, dan kembali mengingat masa lalu mereka berdua. Salma, wanita itu masih mendengarkannya dari balik pintu. "Terima kasih telah mengandung dan melahirkan anakku, putraku yang sangat tampan. Kamu tahu kehadiran Baby Ryan, kado yang terindah seumur hidupku. Akhirnya mimpiku selama ini terwujudkan, miliki anak dari kamu," ucap lirih Kavin. "Aku tak menyangka sebencinya dirimu padaku. Kamu rela mengandung anakku dari suami yang kamu benci. Seharusnya kamu bisa saja menggugurkan anak kita saat itu," tutur Kavin.
Tuan Kevin, aku tidak sekejam dirimu. Baby Ryan darah dagingku, aku tidak mau menjadi pembunuh seperti Tuan Kevin. Jawab ketus Salma. Kevin dan Salma kembali terdiam sejenak, memikirkan apalagi yang harus diucapkan. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi denganmu. Sepertinya di matamu aku pria yang sangat buruk. Aku memaklumi dan menyadarinya. Jujur permintaan untuk kita berpisah. Aku tidak bisa mengabulkannya untuk saat ini. Berikan aku waktu untuk berpikir sejenak. Begitu juga dengan dirimu, pikirkanlah permintaanmu kembali. Tutur Kevin. Aku tidak akan menjadikan anak kita sebagai tameng tentang rumah tangga kita. Tapi lebih dari itu Salma, karena aku sangat mencintaimu, ungkap Kevin. Dek, Salma terkejut. Aku sangat mencintaimu, dan aku menyadarinya setelah kehilanganmu. Pengakuan Kevin. Aku tidak berharap kamu mempercayai semua ucapanku ini, dan tak berharap kamu membalas rasa cintaku ini. Tapi aku akan menunjukkan semua yang ada di hatiku untuk istriku, Salma Hadika. Salma hanya bisa tersenyum kecut dan menundukkan wajahnya sejenak, setelah mendengar pengakuan cinta Kevin. Bagaikan mendengar pengakuan cinta kebanyakan pria yang datang kepadanya saat masih bekerja jadi SPG. Semua berawal karena wajah cantiknya, miris menurut wanita itu. Mungkin karena sering begitu banyaknya pria menyatakan cintanya, ungkapkan hati Kevin terasa hambar. Tidak ada desiran di lubuk hatinya. Tapi di balik itu semua, mungkin Kevin pria yang pertama menyentuh raganya. Pria yang pertama kali mengecup bibir ranumnya, dan pria yang pertama kali mengambil kegadisannya. Walau di bawah pengaruh obat, Salma masih bisa mengingat bagaimana lembutnya Kevin mencumbui dirinya. Hingga dirinya pun mengakui menikmati setiap sensasi yang Kevin berikan. Pria mungkin saja bisa melakukan hubungan intim tanpa rasa cinta, hanya nafsu semata. Lalu bagaimana dengan wanita? Banyak wanita mau melakukannya karena ada rasa suka dengan pasangannya. Mungkinkah Salma ada rasa saat itu? Entahlah, kata orang, benci dan cinta beda tipis. Dalam keheningan mereka berdua, terdengar suara tangisan Baby Ryan yang semakin mendekati ke lantai 2. Ternyata Mama Rosa yang mengendong Baby Ryan, serta Opa Braimanto datang ke lantai 2 dengan wajah cemasnya. Kevin yang melihat dan mendengar tangisan Baby Ryan, langsung berdiri dan mendekati Mama Rosa. Baby Ryan muntah, dan tiba-tiba badannya panas, ucap Mama Rosa. Kevin langsung mengambil alih Baby Ryan dan membawanya ke kamar Baby Ryan. Om Bray, cepat telepon dokter anak, suruh datang ke sini, pinta Mama Rosa yang sudah kelihatan panik. Iya, sudah dihubungi dokternya sama Didit, jawab Opa Braimanto. Sayang, ini sama Dedi, Kap, jangan menangis nak, ucap Kevin berusaha menenangi anaknya yang masih menangis. Pria itu bergegas merebahkan baby Kevin di atas ranjang. Kemudian membuka baju yang sudah kotor kena muntahan. Salma yang mendengar Baby Ryan sakit, hanya bisa mondar-mandir di dalam kamarnya. Hatinya masih ragu untuk ke kamar Baby Ryan. Hatinya masih belum sanggup melihat wajah Kevin, suaminya sendiri. Opa Braimanto yang ada di kamar Baby Ryan, melihat Kevin yang begitu telaten mengurus Baby Ryan. Mulai dari membukakan baju lalu menggantikan baju sampai menenangi Baby Ryan. Dokter spesialis anak yang dipanggil Opa Braimanto sudah memeriksa kondisi Baby Ryan dan memberikan beberapa obat yang harus diminum. Dan itu pun Kevin terlihat kritis ketika dokter memeriksa kondisi putranya. Semuanya ditanyakan secara mendetail.
Wajar, namanya juga seorang ayah yang baru memiliki anak, jadi rasa ingin tahunya begitu tinggi. Melihat sikap Kevin, mengingatkan sang opa di saat mudanya, begitu antusias ketika putra pertamanya lahir, Steve. Semua perhatian serta kasih sayang tercurahkan untuk Steve. Inilah yang Opa Brymanto lihat dari gestur tubuh dan sikap Kevin yang tulus menyayangi baby Ryan. Tanpa ada maksud sekedar mencari perhatian dari orang lain, Kevin biar Amy yang mengurus baby Ryan. Pinta Opa Brymanto sembari menepuk bahu Kevin. Selagi aku ada di sini, aku ingin mengurusnya, apalagi Ryan badannya sedang demam. Jawab Kevin sambil memangku baby Ryan dan memberikan ASI dari botol susu yang dibawa Mama Rosa. Salahkah Kevin jika ikut ambil andil untuk mengurus baby Ryan, putranya sendiri? Tentu tidaklah salah, jiwa seorang ayah sudah mulai melekat di hati pria itu. Semenjak tahu baby Ryan putra kandungnya sendiri, ya sudah terserah kamu. Salma kemana ya? Anaknya lagi sakit? Tanya Opa Brymanto. Kevin menatap pintu penghubung. Salma ada di kamarnya, sepertinya enggan keluar karena ada aku di sini, Opa. Jawab Kevin pelan. Pantas saja tadi Mama Rosa menelisik ke sudut kamar baby Ryan, tapi tidak ada kehadiran Salma. Opa Brymanto hanya bisa mendesah panjang dan menggelengkan kepalanya pelan. Om Bray, aku mau menemui Salma, bisa tolong sampaikan? Pinta Mama Rosa, yang sudah kangen dengan Salma. Sebentar. Jawab Opa Brymanto. Pria tua itu keluar dari kamar baby Ryan dan menelepon Salma dengan handphonenya. Entah apa yang dibicarakan oleh Opa, akhirnya pintu kamar Salma sedikit terbuka. Rosa, panggil Opa Brymanto dari luar kamar. Mama Rosa segera menghampirinya. Masuklah, pinta Opa Brymanto sambil menunjukkan pintu kamar Salma. Mama Rosa mengangguk, dengan senang hati masuk ke kamar Salma. Salma sudah berdiri di depan kamarnya dan menatap pintu kamar yang sudah dibukanya tadi. Salma, hormatilah orang tua. Kamu boleh tidak menyukai Kevin, tapi jangan kamu membenci mamanya. Rosa bukan hanya mertuamu, tapi tantemu juga. Rosa juga teman baik mamamu. Tolonglah nak, rendahkan dulu egomu sejenak, ucap Opa Brymanto saat menelepon Salma. Wanita itu membukakan pintu kamarnya yang terkunci setelah mendapat telepon dari Opa. Kemudian menatap kedatangan Mama Rosa. Salma. Mama, tak bisa dielakkan lagi kedua wanita yang berbeda usia tersebut langsung berpelukan. Mama Rosa penuh rasa bersyukur dan haru melihat anak menantunya masih hidup. Masya Allah, Alhamdulillah, kamu masih hidup nak, ucap syukur Mama Rosa ketika mengurai pelukannya, kemudian menangkup wajah Salma dengan kedua tangannya. Salma bisa melihat kedua netra Mama Rosa sudah berembun, begitu pula dengan dirinya. Mama kangen denganmu nak. Alhamdulillah kamu dalam keadaan sehat, ucap Mama Rosa. Aku juga merindukan Mama, balas Salma, lalu kembali memeluk Mama Rosa. Cukup lama Mama Rosa dan Salma mengungkapkan rasa rindunya dengan pelukan hangat. Kemudian mereka pun duduk bersama di sofa yang ada di dalam kamar Salma. Mama Rosa menggenggam tangan Salma dan mengelus lembut punggung tangan wanita. Terima kasih nak, kamu dalam keadaan sehat. Maafkan Mama yang tidak bisa menjagamu dengan baik. Mama Rosa kembali mengulangi ucapannya. Mam, maafkan aku juga yang menyembunyikannya selama ini. Tidak apa-apa, Mama sudah mengetahui semuanya dari opa kamu.
Mama tidak bisa berbuat apa-apa, lagi pula ini Mama mengetahuinya juga hal yang tidak disengaja. Mama dan Kevin sengaja datang ke Belanda untuk jalan-jalan refreshing. Tapi tak disangka di saat mampir ke sini, kami mendapat kejutan indah. Tutur Mama Rosa. Mama Rosa menatap penuh kehangatan kepada menantunya yang semakin cantik dan bisa dijuluki sebagai hot mommy. Salma membalasnya dengan senyum tipisnya. Sepeninggalnya kamu di Bali, memang Mama dan Kevin benar-benar kehilanganmu. Terutama Kevin yang masih belum menerima kamu telah tiada. Dia sudah beberapa kali jatuh sakit hingga badannya kurus kering. Mungkin ini balasan buat anak Mama yang selalu bersikap kasar dengan anak Mama yang cantik ini. Makanya dari itu Mama mengajaknya jalan-jalan ke Belanda, ketika keadaan fisiknya lebih baik dari sebelumnya. Ungkap Mama Rosa. Salma hanya mendengarnya saja, mau bertanya juga enggan, karena yang dibahas tentang Kevin. Orang-orang yang sudah melecehkan kamu sudah mendapatkan hukuman termasuk mantan istri Kevin. Mereka bertiga masih mendekap di penjara. Lanjut Mama Rosa. Ya, Mam, alhamdulillah kalau mereka dapat ganjarannya. Jawab singkat Salma. Mama juga terima kasih, kamu sudah memberikan Mama seorang cucu yang begitu tampan. Ucap Mama Rosa dengan suara yang sedikit tercekat. Iya Mam, itu hal yang tak diduga. Baby Ryan hadir sebagai obat untukku Mam, penyemangat hidupku. Ujar Salma. Gumam Mama Rosa. Begitu banyak Mama Rosa dan Salma berbagi cerita. Terutama tentang tumbuh kembangnya Baby Ryan, momen yang terlewati oleh Mama Rosa. Salma, bukan maksud Mama ikut campur masalah kamu dengan Kevin. Kamu berhak bahagia, jika memang kamu bahagia dengan keputusanmu. Tapi Mama berharap kalian berdua bisa membesarkan Ryan bersama sama dengan keputusan apapun yang dipilih. Ingat anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Tutur Mama Rosa. Ya, Mam, aku paham. Sekarang Baby Ryan sakit. Temuilah, jika kamu tidak suka dengan Kevin, hiraukanlah. Tapi kamu harus ingat tanpa andil Kevin, Ryan tidak akan hadir ke dunia. Cukup kamu menghargainya sebagai dedinya Ryan. Dan jangan gara-gara Kevin ada di sini, kamu mengabaikan anakmu sendiri yang sedang sakit. Imbuh Mama Rosa. Salma sesaat termenung, dan merematkan jemari tangannya. Masih ada rasa bingung di hatinya sendiri. Sedari tadi dia sudah menolak untuk menemui Kevin, tapi sekarang anaknya sedang dalam keadaan demam. Tidak mungkin dia mengabaikan Baby Ryan gara-gara kehadiran Kevin. Mama Rosa bisa menangkap guratan wajah Salma yang tak mau ke kamar babynya. Mengalahlah untuk saat ini, kamu dibutuhkan oleh anakmu. Tutur Mama Rosa dengan lembutnya. Salma menatap wajah Mama Rosa lalu menyetujui permintaannya. Selanjutnya Salma membuka pintu kamar penghubungnya dengan kamar Baby Ryan. Terlihat Kevin sedang menimang Baby Ryan. Dek, Kevin dan Salma saling bersitatap sejenak. Kevin tidak bisa dipungkiri hatinya sangat merindu dengan wanita yang sudah berada di kamar yang sama dengannya. Tatapan merindunya tersirat di kedua netra pria itu, kemudian pria itu mulai melangkahkan kakinya. Salma bergeming di tempatnya berdiri, wajahnya tampak datar ketika ditatap hangat oleh Kevin. Pria yang wajahnya belum berubah, masih sama seperti terakhir dia lihat. Salma. Bersambung.